Baik sekali, tadi ada multitafsir penjelasan Mas Didi menjelaskan, Pak Putu mau menambahkan soal multitafsir ini tadi. Nah, itu tadi kan Mas Didi bagus ya. Membuka fakta bahwa Undang-Undang Pemilu Legislatif sebetulnya tidak ada di PKTB. Ya. Nah, persoalannya kenapa? Karena pada saat itu ketika pembahasan, pemerintah juga punya peran, terlalu percaya diri pada saat itu bahwa dengan EKTP segala macam akan beres. Tidak mungkin ada orang yang bawa tidak terdaftar lagi dan seterusnya. Nah, buktinya sekarang faktanya seperti ini. 2009 460.000, sekarang 2,9 juta. Masalahnya 2009 nggak ada yang mempermasalahkan, Pak Putu. Ya, 2009 bukan, justru ada. di situ dipermasalahkan. Justru lebih parah daripada kita yang dibawa ke pansus. Kita dipecat. Gara-gara itu kita dipecat. Makanya nggak bisa daftar lagi kan. Baik, jadi Pak Putu juga kena pecat waktu itu ya? Iya, secara politik dipecat itu. Tapi faktanya kita 460.000 KTP-nya. Nah, kalau sekarang kita yang 460.000 saja dipecat, ini 2,9 juta bisa dipecat juga nanti sama DKPP. Nah, tapi ingin saya katakan bahwa pemerintah juga punya peran di situ. Ketika pemerintah tidak percaya diri menyelesaikan EKTP, dan kita tahu sekarang hari ini gagal EKTP, kenapa DPKTB kemudian tidak dimunculkan sehingga rapi semua gitu. Kan itu yang sekarang jadi persoalan kita hari ini. Tapi begini, ini ada dua. Saya ingin Mas Heri lihat nih ya. Ini dari Mas Didi kan menjelaskan, Pak Putu juga menjelaskan bahwa DPKTB, DPTB ini kan mewadahi hak konstitusional warga negara. Tapi jangan dipungkiri juga bahwa kepastian mewadahi itu juga harus dibuktikan, begitu Mas Heri. Secara politik gimana sih melihatnya? Iya, karena memang selama ini kan menjadi persoalan itu KTP. Saya juga, saya ingin mengatakan begini, bahwa sebenarnya ada 3 pihak yang paling bertanggung jawab dengan situasi sekarang. Pertama DPR, yang kedua pemerintah, yang ketiga KPU. Ya, karena tidak ada cantelan tadi. Jadi kalau kita runut ke belakang, mestinya ketika misalnya undang-undang Pilpres itu tidak mewadahi aspek teknis tadi, kan pemerintah bisa mengeluarkan perpu kan, mestinya seperti itu. Tapi itu tidak terjadi. Jangan nanti Mbak Balkis tanya sama saya kenapa pemerintah tidak mengeluarkan. Tapi kata beli putu sudah ditawarkan, tapi kepercayaan diri KPU tinggi. Menurut saya. Alasan KPU nggak mau? Nah, karena kan dengar-dengar dari teman-teman dengan peraturan KPU sudah bisa mendiskresi seluruh persoalan justru itu yang menjadi persoalan kemudian. Makanya menurut saya sekarang pihak Prabowo Hatta sasaran tembaknya adalah ke KPU, gitu loh. Jadi nah, karena saksi ahli KPU. Mas Didi, jadi tadi sepakat juga soal diskresi tadi ya, bahwa memang akhirnya jadi sulit begitu karena tidak ada kepastian tadi, Mas Didi. Ya, sebetulnya itu satu hal. Tapi kan hukum itu ada tujuan hukum kan ada keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Bang Marito bilang soal kepastian. Tetapi bagaimana juga dengan nasib orang yang nggak masuk itu? Masuk di DPT, DPK, dan DPTB. Itu kan harus diakomodasi juga, karena itu hak mereka. Gitu. Yang kedua, bagaimana kita menafsirkan putusan Mahkamah Konstitusi? Apakah itu berlaku pada saat itu saja? Atau bisa terus berlangsung? Karena putusan itu juga tidak direvisi, tidak dicabut, masih ada gitu loh. Jadi mengambang gitu ya? Enggak mengambang. Putusan memang tidak pernah bisa dicabut-cabut. Enggak, putusan memang tidak bisa dicabut-cabut. Cabut itu kecuali undang-undang, cabut dengan undang-undang. Prinsip nilainya ya. Prinsip nilainya iya begitu kan. Dan kalau prinsip itu di konstitusi ada. Makanya. Dan oleh karena itu dalam Undang-Undang 8 2012 diatur di dalamnya. Bung Margarito, makanya prinsip nilai di putusan MK 102 itu kan jelas. Prinsip konstitusional warga negara untuk memilih tidak bisa dinegasikan dengan proses administrasi. Karena itu dilindungi. Ini coba kita sekarang balik ya. Logika berpikirnya dibalik. Ini kita kan meributkan orang yang memilih. Dibalik deh. Ternyata 2,9 juta itu tidak bisa menggunakan hak pilih. Apa lebih dahsyat lagi tembakannya ke KPU kan? Sama saja.